Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga selalu sehat walafiat, selalu semangat dalam belajar. Nah adik-adik, kali ini kita melanjutkan serial OTBK-nya. Kita lanjut ke TPS mengenai himpunan. Jadi fokus kita hari ini tentang himpunan. Karena apa? Banyak permintaan dari adik-adik itu bagaimana sih cara cepat mencari daerah himpunan, daerah himpunan yang diarsir. Nah, banyak yang masih bingung. Sebetulnya itu gampang sekali, hanya ada 3 kunci. Nah, adik-adik, mari kita mulai ya. Nah, ini kita mulai. Sebenarnya teori himpunan tuh hanya ada ini, tuh 2, 3, 4. Yang pertama adalah A irisan B. A irisan B itu artinya wilayah A dan B yang sama-sama itu harus diarsir. Yang kedua adalah A gabung B. A gabung B itu artinya A dan B semuanya ini diarsir. Beda dengan yang pertama, yang diarsir hanya milik bersama. Kemudian yang ketiga adalah A minus B. Artinya wilayah A dikurang B. Jadi B-nya bersih, nggak ada arsiran. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ini A komplement. A komplement artinya wilayah A-nya sama sekali tidak diarsir. Mulus, sama aja dengan nilainya seperti tadi B komplement di sini gitu ya. B komplement atau min B. Nah, sebenarnya kuncinya hanya ada 3 adik-adik dalam menjawab soal ini gitu ya. Oke. Yang pertama, kuncinya adalah bentuk A gabung. Jadi sebelum menjawab soal kita lihat bentuknya dulu sehingga kita tinggal coret-coret. Ya adik-adik, ini bentuk A gabung. Ciri-cirinya apa? A-nya penuh. Jadi ingat, ciri-ciri A gabung adalah A-nya penuh. Jadi digabung dengan kurungan ini ya. Dan ada arsiran selain A. Jadi selain A-nya penuh, ada daerah lain. Berarti ciri-cirinya kalau A penuh, ada yang lain, maka itu adalah bentuk gabungan. Yang kedua, bentuk irisan. Irisan. Bentuk irisannya ciri-cirinya apa? Tidak semua A yang diarsir. Dan mutlak wilayah dan diarsir itu ada pada A. Gitu ya. Jadi perhatikan gitu ya. Jadi kalau ada mutlak pada A, maka dia diarsir pada A, maka disebut irisan. Kemudian yang terakhir, bentuk mulus. Bentuk mulus itu artinya bentuk minus. Jadi minus A. Ini A sama sekali tidak diarsir gitu ya. Ciri-cirinya daerah A sama sekali tidak diarsir. Yuk kita lihat pada soal berikut adik-adik ini ya. Nah, pada soal ini kita lihat daerah yang diarsir itu merupakan bentuk gabungan ini adik-adik. Jadi selain A ini ada B. Maka langkah awalnya adalah kita gabungkan. Nah, ini kita gabungkan semuanya. Jadi kalau nggak ada gabungan kita coret. Ini kita coret. Karena nggak ada gabungan. Jadi gabungan itu kan tadi gini deh ya. Oke, jadinya gabungan. Jadi bentuk gabungan. Oke. Nah, kemudian ini juga nggak ada. Ini ada. Kemudian ini juga gabungan. Ini juga gabungan. Oke, langkah selanjutnya kita lihat pada bentuk tadi, bentuk awal tadi. Jadi yang disebut gabungan A gabungan ini sendiri ya, jomblo A gabungan, maka seluruh wilayah A harus ada arsiran. Ini nggak ada arsiran, coba perhatikan, ini nggak ada arsiran, berarti ini salah gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya kita cek A kurang B. A kurang B ada wilayah A yang terkurang oleh B, masuk akal ada di sini gitu ya. Tetapi di sini ada C kurang B. C kurang B. C kurang B nggak mungkin.
Karena kalau C kurang B harus ada wilayah C. Jadi jawabannya adalah yang E itu ya adik-adik. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah ini kita lihat arsiran mutlak ada di C ini. Nah ada di C sebagian ya. Jadi ada bagian C yang diarsir. Sehingga tadi kita sebut sebagai irisan dari C. Atau C yang diiris gitu ya. Kita cari bentuk C yang diiris. Yang A ada nggak? Nggak ada. Yang B? Nggak ada. Yang C ada. Yang D ada nggak? C diiris? Nggak ada. E juga nggak ada. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu ya adik-adik. Kita lanjut lagi coba. Oke, ini kita lihat bentuk A. Nah, A di sini pasti A irisan karena tidak ada di selain A. Jadi mutlak wilayahnya itu ada di A. B juga ada, C juga ada, tapi mutlaknya di A, gitu ya. Mutlak ada di A, kemudian ada yang terbuang. Mesti bentuknya adalah bentuk A irisan. Nah, kita cari bentuk irisan yang digabungkan. Jadi digabungkan. Jadi A irisan yang digabungkan. Jadi A irisan apa? Kita gabungkan gitu ya. Coba kita lihat bentuk A irisan mana? Ini tidak ada. Ini tidak ada, ini tidak. Ini ada A irisan B dengan A irisan C. Nah, di antara dua ini kita cek mana yang memenuhi syarat. Coba kita lihat A min C. A min C. Masuk akal di sini gitu ya, A min C. Digabung dengan A irisan B. Oke. Masuk akal. Kemudian kalau yang ini B kurang C. B kurang C nggak masuk akal. Karena kalau B kurang C masih ada wilayah B yang diarsir. Berarti ini salah. Sehingga jawaban betul adalah yang lanjut ya. Oke. Lanjut. Nah, kita fokus pada di sini ada wilayah C yang mulus. Berarti di sini jelas-jelas ada minus C. Jadi langkahnya udah kita cari minus C ya. Jadi A tidak ada, B tidak ada, E tidak ada. Nah, tinggal C. Nah, ini bentuk arsiran A dan B. A diarsir, B diarsir semuanya. Berarti A ini namanya gabungan. Berarti kita cari di antara mereka berdua yang gabungan. Berarti ini salah, ini ya. Ini jawabannya yang C. Oke, lanjut lagi ini, lanjut. Nah, di sini fokus kita pada B. Nah, tadi ciri-cirinya apa? B irisan adalah wilayahnya hanya ada di B, mutlak di B, wilayahnya B. Walaupun ini ada A, ada C, tapi mutlaknya ada di B. Berarti bentuk ini adalah bentuk B irisan. Nah, tinggal kita cari bentuk B irisan mana. Oh, ini ada. Nah, ini juga, oh nggak ada. Nah, ini B irisan ada. Yang ini B irisan ada. Ini nggak ada. Berarti pilihan kita tinggal A, C, dan D. Oke, kita lihat sekarang. Ini A, irisan B, irisan B, irisan B, irisan C. Nah, ini ada B, irisan B. Berarti sama aja dengan B. Berarti bentuk ini adalah A, irisan B, irisan C. Nah, kalau A, irisan B, irisan C itu adalah bentuk arsirannya hanya ada di tengah-tengah. Jadi milik bersama A, B, C. Berarti ini salah. Jadi A irisan B irisan C itu salah. Yang C ternyata jawabannya sama. A irisan B irisan C juga salah. Sehingga jawaban kita adalah yang D. Oke, lanjut ya. Oke, di sini kita fokus pada wilayah ini. Nah, wilayah ini adalah C irisan A atau A irisan C ya. Jadi boleh A irisan, boleh C irisan. Jadi boleh C irisan ya. Boleh juga dengan A irisan. Jadi A irisan C. Boleh gitu ya. Oke. Nah, kita lihat di sini B-nya. B-nya apa? B-nya nggak ada. B-nya nggak ada. Artinya nilainya pasti minus B. Kita cari sekarang yang ada minus B. Ini salah. Karena minusnya dalam kurung. Ini masuk akal. Ada minus B. Ini juga ada A
minus B. Yang ini tidak ada, ini tidak ada. Nah, sekarang kita lihat. Yang namanya irisan di sini, dia kan mutlak ada di A dan C. Maka bentuknya adalah irisan. Kalau digabung C nggak mungkin. Karena kalau digabung C, ingat, maka wilayah C ini kena semua. Itu ya. Oke, jadi jawabannya yang betul adalah yang B. Itu ya. Nah, lanjut lagi deh. Biar tambah ampuh ya. Oke, nah di sini kita lihat teori yang pertama tadi. A penuh, pasti A gabung dengan yang lain. Nah, yang lain. Nah, kalau kita pilih A gabung, ini A gabung. Nah, jadi A gabung wilayah ini ya. Ini masuk akal. Ini AB. Nah, jadi A-nya harus jomblo di sini. Ini nggak masuk akal gitu ya. Nah, kemudian ini juga bukan A gabungan. Ini bukan gabungan. Ini juga bukan gabungan. Jadi ingat, ini A gabungan. Nah, ini salah, ini salah, ini salah. Nah, kenapa yang B salah? Karena di sini A-nya mutlak. Mutlak jumbo digabung dengan yang lain. Berarti A gabung dengan yang lain. Berarti jawabannya adalah yang A gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kita lihat di sini. Wilayah yang paling banyak adalah R. Mesti judulnya adalah irisan R. Ini ya, irisan R. Kenapa irisan R? Karena wilayahnya ada di R banyaknya, kemudian ada R yang tidak diarsir. Sesuai teorema tadi, boleh dibalik videonya ya, ini ya. Jadi irisan R. Kita lihat di sini, irisan R ada. Oh, ini ada. Ini ada. Kemudian ini ada. Oh, ini tidak ada. Ini tidak ada. Nah, selanjutnya bentuk mereka berdua ini adalah penggabungan. Nah, penggabungan. Jadi kalau diiris ini jadi nggak mungkin. Nah, ini PR irisan PQ. Nah, gitu nggak mungkin karena dia gabungan. Jadi ini irisan, bentuknya ini adalah gabungan ya. Jadi nggak mungkin dia itu irisan. Salah ini ya. Kemudian di sini kita lihat P irisan Q gabung P irisan R. Nah, kalau P irisan Q berarti kalau kita lihat P irisan Q kan di sini nih, P irisan Q. Nah, P irisan Q. Maka kalau P irisan Q digabung, maka wilayah ini masih kena ya, masih kena ini. Nah, tapi ini kan nggak kena, berarti ini salah. Jadi sehingga jawabannya adalah P irisan R gabung R irisan Q. Atau logikanya wilayah R-nya ada 3 nih. Nah, kita lihat maka dominan R-nya harus banyak. Kalau yang pertama R-nya cuma 1, ini cuma 1. Yang kedua R-nya cuma 1. Yang ketiga R-nya 2 itu. Ya kan? Nah, ini beda karena dia irisan di sini, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini jelas. Gambarnya jelas B dan C itu minus. Ya, jadi B dan C itu B atau C itu minus. Jadi minus B gabung C. Oke. Nah, kita cari bentuk minus B gabung C. Salah. Minus. Nah, minus B gabung C. Berarti amin. Kita cek amin, berarti ada wilayah A. Jadi amin itu ada wilayah A-nya, wajib ada gitu ya. Terbuang oleh B gabung C. Lanjut. Nah ini kita lihat bentuk C-nya mutlak, berarti C-nya pasti gabungan. Ya, bentuk C-nya gabungan. C-nya jomblo gabungan dengan nih. Nah, kita cari C gabungan mana? Ini bukan, ya. Ini bukan. Ini masuk akal. Ini juga masuk akal. Nah, ada 2 gitu ya, gabungan. Sedangkan ini enggak. Ini bukan C gabungan. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, A min B gabung C. A min B. Berarti masih ada wilayah A-nya. Nah, tapi digabung loh ini. Nah, ini masuk akal. Nah, yang kedua, yang D. A irisan B. A irisan B kan di sini. Kalau A irisan B digabung, maka ini akan penuh A irisan B-nya ini.
ternyata ini ada kosong gitu ya, ini ada kosong. Maka yang D nggak memenuhi syarat. Jadi jawaban yang betul adalah yang C gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, ini jelas bentuknya adalah A irisan C, B-nya nggak kena gitu ya. Jadi harus ada A irisan C-nya. Kalau nggak ada A irisan C, dicoret. Ini nggak ada A irisan C, ini juga nggak ada A irisan C, ini juga nggak ada. Tinggal dua pilihan. A irisan B, kita cek A irisan B gabung A irisan C. Ini kan memenuhi syarat nih, sama-sama A irisan C. Kita cek A irisan B. Nah, A irisan B itu kan wilayahnya ini nih. Nih, A irisan B semuanya nih. Nih, A irisan B ya. Tetapi kalau digabung, yang namanya gabungan ini harus ikut. Tapi ini tetap kosong. Jadi jawaban A tidak memenuhi syarat. Oke, jadi hasilnya adalah yang B. Lanjut. Oke. Selanjutnya kita lihat di sini. A-nya sama sekali nggak kena arsiran, maka bentuk ini bentuk A minus gitu ya. Kita cari bentuk A minus. Hanya ada 2 A minus. Nah, selanjutnya tinggal kita cek wilayah ini adalah irisan antara B dengan C. Jadi ada B irisan C. Oke, kita cari B irisan C mana? Ada. Berarti jawabannya yang D. Oke, lanjut ya. Nah, lihat di sini. Ini daerah hanya L, ada K juga, M-nya nggak ada. Mesti bentuknya adalah L irisan, gitu ya. Ada wilayah arsiran di L, tetapi tidak ada di yang lain. Nah, di yang lain berarti tetap ini yang lain yang dimaksud itu K sebenarnya ada, tapi kan seputar L gitu ya, seputar L. Jadi ada L irisan. Salah. Ini juga salah. Nah, tinggal 2 ini. Nah, tinggal 2 kita lihat. M-nya kan nggak ada ini. M-nya bentuk kedua adalah min M. Atau boleh ditulis M komplement. Kita cari M komplement yang mana? Nah, M komplement. Nah, ini ada M komplement. Nah, ini juga ada M komplement. Nah, tetapi adik-adik harus lihat di sini. K-nya harus memenuhi irisan. Jadi ada bentuk ini kalau saya rubah jadi sini. L irisan K. Jadi irisan K ya. Kemudian irisan dengan M komplement. Ini ya. Jadi L irisan K, irisan lagi M komplement. Nah, kalau bentuk ini kita lihat, K-nya kan nggak boleh komplement di sini. Di sini K-nya komplement nggak? Komplement. Berarti yang ini nggak memenuhi syarat. Nah, lihat ini komplement Kak. Enggak, ini komplement lagi sehingga munculnya hanya K, gitu ya. Jadi di sini jelas wilayahnya ada L, ada K, ada M komplement, gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, ini R-nya nggak ada, jadi minus R atau boleh ditulis R komplement. Kita lihat cari R komplement. Yang A ada. Jadi R-nya sendiri mutlak. Kalau ini kan bersama, nggak masuk akal. Ya. Ini gabung R, ini gabung R, ini gabung R. Jadi jawabannya adalah yang A. Jelas P dan Q wilayah ini P dan Q gitu ya. Tapi minus R-nya udah ketahuan. Oke, nomor penutup. Oke. Nomor penutup ini jelas bentuknya adalah B irisan. Kenapa? Karena semuanya mutlak banyak di B. Ada wilayah B yang enggak kena. Kita cari B irisan. Oke. Ini enggak ada, ini enggak ada, ini ada, ini ada, ini tidak ada. Berarti hanya ada 2 alternatif. Kita lihat, kan bentuknya harus B irisan, sedangkan ini B irisan dalam kurung A gabung C. Oke. Kalau yang ini sini B irisan C minus A.
Kalau minus A nggak ada wilayah di A, tapi ini ada artirannya di A, berarti salah. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, adik-adik semua, demikian pelajaran hari ini dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selalu semangat belajar. Kita tunggu edisi berikutnya tentang himpunan irisan tapi bentuk soal cerita. Ya, oke dek, selamat berpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.